Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CKS yang berbahagia, kegiatan terakhir dalam diklat CKS adalah IST 2, yaitu presentasi RTL dan gelar karya. Nah, di sini saya ingin mencoba apa yang saya lakukan selama RTL. Pada RPK, rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan di sekolah asal adalah peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi melalui Google Workspace for Education untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kami lakukan ini untuk mengatasi masalah yang kami temukan, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi membuat motivasi belajar siswa rendah. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam RPK ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan Google Workspace for Education dalam pembelajaran. Di situ mulai dari mengenal fitur-fitur layanan Google Workspace for Education hingga diterapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan RPK. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa sebagai wujud student well-being. Nah, indikator keberhasilan, tujuan yang saya inginkan tadi dianggap berhasil jika mencapai indikator keberhasilan yang pertama, keterlaksanaan program RPK dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan itu mencapai skor rata-rata 90%. Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah meliputi 3 kompetensi kewirausahaan, sosial dan kepribadian yang lemah di saya itu mencapai peningkatan hingga skor rata-rata 80%. Yang ketiga, hasil kegiatan RPK ini meliputi kemampuan guru mulai mengenal fitur-fitur Google Workspace for Education hingga membuat Google Slide, membuat Classroom, Google Form, dan lain-lain dalam pembelajaran itu mencapai skor 80%. Dan yang terakhir adalah peningkatan motivasi dan prestasi siswa mencapai skor rata-rata 75%. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan ini meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Ini adalah kegiatan persiapan. Kegiatan persiapan ini yang pertama saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah asal dengan membawa rencana RPK yang akan saya lakukan, dan setelah itu kami komunikasi dengan pengawas yang mengawasi sekolah kami. Juga yang gambar di atas itu adalah ada dari Dinas Bagian Kurikulum. Saya juga menyampaikan kegiatan RPK yang akan saya laksanakan di sekolah saya. Dan di ujung saya memberikan surat pemberitahuan kepada dinas, namun tidak untuk mengisi acara karena acara kami dilakukan secara Zoom meeting dengan master trainer dari 3 provinsi. Ini adalah rapat panitia, sosialisasi, dan temu teknik. Sebelum kegiatan berlangsung, SK panitia sudah kita bentuk, dan di rapat panitia itu kita sampaikan tugas masing-masing, sehingga harapannya semua panitia sudah mengetahui tugasnya dan kegiatan RPK dapat berjalan dengan lancar. Di bawah itu kita melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah terkait RPK yang akan saya laksanakan di sekolah. Dan yang paling ujung kiri itu adalah temu teknik dengan narasumber karena berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang Rio tidak bisa ikut dalam temu teknik karena terkendala jaringan, namun beliau sudah bisa melihat hasil rekaman temu teknik kami. Ini adalah Twibbon pelatihan dengan harapan
menempelkan foto-foto di tribun itu membuat mereka semangat untuk mengikuti pelatihan yang kita lakukan. Ini pelaksanaan pelatihan GWE hari pertama. Di sini semua peserta Zoom bersama dalam satu ruangan, jadi ada layar LCD di depan. Yang pertama ini adalah Pak Yatna Supriyatna, SPD MPD dari Pasuruan, Jawa Timur. Berikutnya ini hari kedua. Hari kedua karena hari Selasa, jadi kita menggunakan batik bebas. Dan ini semua peserta yang mengikuti secara Zoom meeting. Di situ ada Bu Rita Hartati dari Jawa Barat, Bandung. Setelah kegiatan pelatihan selesai, maka dilakukan monitoring dan evaluasi dengan melihat kegiatan para peserta melaksanakan tugas-tugas pelatihan, diantaranya adalah membuat RPP dengan menggunakan Google Doc. Ini menempel foto, di sini ada yang Google Slide, ini ada yang memanfaatkan HP dalam pengerjaan tugasnya. Setelah monitoring evaluasi, tugas-tugas Bapak Ibu dikerjakan semua, diterapkan dalam pembelajaran, dan kita lakukan supervisi tindak lanjut pelatihannya dengan melihat Bapak Ibu, mengamati Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Selesai dari supervisi, ini adalah refleksi dari panitia melihat perkembangan atau hasil dari pelatihan hingga bagaimana pelaksanaan guru menggunakan hasil-hasil pelatihan dalam pembelajarannya. Pengisian instrumen dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengisi instrumen pelaksanaan RPK, hasil kegiatan RPK, peningkatan motivasi dan prestasi siswa, juga instrumen tentang peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan RPK. Dari hasil pengisian instrumen didapatkan ini adalah keterlaksanaan RPK, dimulai dari menyusun kepanitiaan, menentukan narasumber, berkoordinasi dengan pengawas, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan jumlah peserta, menentukan biaya, membuat panduan kegiatan. Ini di warna biru ini adalah persiapan, sementara yang di warna hijau ini adalah pelaksanaan. Nah, di situ terlihat mulai dari melaksanakan pelatihan dan seterusnya bisa dilihat. Nah, kita lihat saja ini di analisisnya, kenapa ini ada yang pendek untuk menentukan biaya dan jumlah peserta. Kalau untuk yang jumlah peserta, karena yang mengisi instrumen dipikirnya yang mengikuti pelatihan hanyalah guru, tetapi ternyata Google Workspace for Education ini juga bermanfaat untuk staf atau tata usaha. Dan penentuan biaya ini karena para responden itu masih pada bingung, karena saya menggunakan 3 narasumber dari 3 provinsi, yaitu Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu bagaimana biayanya, masih akhirnya mereka mengisi dengan poin yang kecil. Analisis instrumen berikutnya yang di sini adalah calon kepala sekolah berbagi pengalaman. Nah, ini adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, dan ternyata di paling rendah di situ adalah terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Memang untuk yang poin kecil ini masih belum saya lakukan. Artinya saya hanya mengikuti kegiatan PGRI yang ada organisasi di guru. Kalau untuk yang kemasyarakatan hanya PKK di RT. Nah, ini adalah hasil kegiatan RPK atau guru mengenal fitur-fitur atau layanan Google Workspace for Education hingga sampai pada
Pemanfaatannya Google Slide, Google Form, Google Classroom. Nah, di sini yang sedikit nilai turun itu ada di Google Spreadsheet dan Google Slide. Nah, Spreadsheet ini menyatu dengan Google Form, dari data Google Form. Yang terakhir di sini adalah data peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa, dan poin-poin yang rendah ini ada pada di kreativitas, nilai ulangan, dan dalam pelaksanaan tugas, karena memang 3 poin itu lemah di anak kami. Nah, dari kesemua instrumen itu maka bisa kita lihat rekap hasil Monef. Ternyata yang biru ini adalah indikatornya dan yang merah adalah skor ketercapaiannya. 2 poin keterlaksanaan RPK dan peningkatan kompetensi sudah melampaui indikator, sehingga yang mengalami di bawah indikator adalah hasil kegiatan RPK dan peningkatan motivasi. 2 poin inilah yang menuntut saya untuk melakukan siklus yang kedua. Nah, di sini siklus yang kedua kami hanya meminta bantuan dari teman-teman kami yang sudah pintar dalam Google Workspace for Education sebagai fasilitatornya. Dan ini adalah persiapan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah hasil refleksi instrumen yang saya dapat. Kemudian kita lakukan rapat panitia. Setelah kita lakukan rapat panitia, berikutnya kita laksanakan kegiatan siklus 2. Yang pertama dengan sosialisasi secara bersama dalam satu ruangan, dan berikutnya masing-masing koordinator atau fasilitator mendampingi para peserta yang menjadi bimbingannya. Jadi masing-masing fasilitator itu mendampingi 3 mapel yang berbeda dengan peserta yang berbeda. Dan orientasinya adalah meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat Google Slide dan Google Form, serta menganalisisnya di Google Spreadsheet. Ini adalah monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan pendampingan dengan para fasilitator. Mereka membuat tugas masing-masing dan dilaksanakan dalam pembelajaran sebagai tindak lanjut pelatihan. Di akhir pelatihan, semua guru mengisi instrumen dan untuk mengetahui keterlaksanaan siklus 2. Dan hasil yang diperoleh dari semua instrumen yang ada, ternyata tanda merah ini adalah nilai poin yang kurang, semua mengalami penurunan. Dan ini untuk siswa juga sama, yang paling tinggi merahnya adalah kreativitas. Ini adalah perbandingan siklus 1 dan siklus 2. Dan untuk yang kuning adalah indikator ketercapaian, untuk yang biru itu siklus 1, dan untuk yang ungu itu siklus 2. Dari hasil pelatihan, baik yang dirasakan oleh guru ataupun motivasi siswa, semua mengalami peningkatan. Dengan seperti itu, berarti kita anggap siklus 2 berakhir dan sudah mencapai indikator ketercapaian yang diinginkan. Berikutnya adalah yang saya lakukan dalam OJT 2. Yang kedua itu kajian manajerial yang kita lakukan di 2 sekolah, sekolah asal dan sekolah magang. Untuk kajian manajerial ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah hasil kajian manajerial. Ini adalah kegiatan kajian manajerial sengaja saya padukan dengan SMP 2 Undaan dan SMP 2 Jati. Di sebelah kiri saya komunikasi dengan kepala sekolah SMP 2 Undaan, di sebelah kanan saya komunikasi dengan kepala SMP 2 Jati. Dan di bawah itu kita lakukan sosialisasi kepada warga sekolah masing-masing terkait program kajian manajerial yang akan saya laksanakan. Di sini adalah pelaksanaan kajian manajerial di SMP 2 Undaan yang kita lakukan bersama 8 standar, baik itu melalui proses analisis rapot mutu,
maupun nanti kita cek dokumentasi serta observasi di lapangan terkait dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh rapot mutu ataupun visi misi sekolah dengan kondisi nyata yang ada di lapangan dan hasil rapot mutu yang diperoleh sekolah, dan nanti kita bisa menentukan peluang atau potensi yang dimiliki oleh sekolahan, juga hambatan atau tantangan yang akan dihadapi, sehingga mampu merekomendasi atau menentukan program tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh sekolah. Nah, ini masih melakukan kajian manajerial dengan standar-standar yang berbeda. Ini adalah pelaksanaan kajian manajerial di SMP 2 Jati. Semua juga dilakukan dengan 8 standar dan tugas masing-masing dengan data bukti fisik yang sesuai dengan isian di rapot mutu. Ini juga masih kajian manajerial di SMP 2 Jati bersama Pak Tarto. Ini standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar penilaian. Nah, ini adalah hasil capaian 8 standar 2 sekolah. Sengaja saya jajarkan bukan berarti kita membandingkan, tetapi melihat capaian 2 sekolah itu masing-masing, sehingga kita bisa membedakan sekolah asal saya SMP 2 Undaan dan sekolah magang saya SMP 2 Jati. Dari nilai ini terlihat di SMP 2 Undaan ada 2 poin untuk standar isi dan standar sarpras ini masih kategori menuju SNP 3, sehingga harus kita tingkatkan untuk menuju SNP 4. Sementara di SMP 2 Jati di standar pengelolaan pendidikan ada 6,69, ini sudah mencapai SNP. Jadi tinggal dipertahankan dan kita lihat yang perlu ditingkatkan di bagian sarpras yang paling kecil. Nah, ini. Jadi hasil kajian manajerial bisa disimpulkan untuk SMP 2 Undaan peningkatan dan pemenuhan indikator pada standar isi dan sarpras sehingga mencapai kategori menuju SNP 4. Sementara untuk 2 Jati pertahankan standar pengelolaan yang sudah mencapai SNP dan peningkatan indikator pada sarana prasarana yang mencapai nilai paling kecil. Kegiatan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Tahapan yang saya lakukan adalah persiapan, pelaksanaan, dan hasil peningkatan kompetensi. Pada kegiatan persiapan saya lakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah juga wakil urusan. Setelah itu kita lakukan sosialisasi bersama warga sekolah untuk melakukan peningkatan kompetensi dari nilai AKPK yang sudah saya input, dan ada nilai-nilai rendah yang harus saya tingkatkan dan saya harus belajar pada kepala sekolah di SMP magang. Ini adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi komunikasi dengan kepala sekolah SMP magang. Sudah mulai melaksanakan peningkatan kompetensi dan cek lapangan. Karena saya ambil kewirausahaan, di sini adalah saya melihat siswa langsung mengalami penanaman jiwa kewirausahaan dengan membantu ibu petugas koperasi pada saat istirahat. Dan ini kepala sekolah menunjukkan kewirausahaan di bidang sarpras, pemenuhan sarpras, karena waktu itu atapnya pada bocor dan penggantian tiang. Terus ini adalah petugas kebersihan. Gagasan inovatif dalam kompetensi kewirausahaan antara lain adalah pemilahan atau pembagian tugas petugas kebersihan di tempat-tempat yang berbeda sehingga harapannya semua wilayah SMP 2 Jati bersih. Berikutnya ini adalah budidaya kangkung. Ini termasuk menanamkan jiwa kerja keras dan semangat pantang menyerah sehingga mendapatkan income baru, income tambahan untuk sekolah. Terus yang berikutnya ini adalah salah satu pemecahan masalah alternatif, itu juga masuk dalam kompetensi kewirausahaan.
di mana kantin yang terpisah itu akan membuat anak bisa bisa jajan di saat jam pelajaran dan sulit terdeteksi. Tetapi dengan tersentralisasi di satu tempat, anak-anak makan di meja yang ditentukan, juga kantinnya dalam satu wilayah, itu akan lebih mudah dalam kepengawasan. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu metode untuk penanaman jiwa kewirausahaan adalah dengan interaksi sosial. Bisa dilakukan dengan senam bersama, sholat berjamaah bersama, dan semua interaksi sosial yang bisa meningkatkan semangat pantang menyerah dan kerja keras. Nah, ini setelah kita foto bersama setelah melakukan senam pagi. Nah, kesimpulan terakhir, hasil peningkatan kompetensi, calon kepala sekolah mampu memahami program-program inovatif sekolah yang bisa meningkatkan efektivitas program sekolah. Yang kedua, calon kepala sekolah juga bisa memahami jiwa kerja keras dan semangat pantang menyerah yang harus ditanamkan kepada warga sekolah. Dan yang ketiga, calon kepala sekolah harus mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat sehingga program-program sekolah bisa dijalankan dengan baik. Demikian tadi presentasi RTL yang sudah saya lakukan. Dari saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.